Pagi yang cerah, matahari tepat berada di tengah-tengah terbit, membawa kota manusia yang paling penting ini sebagai kilauan suci. Stadion Knecht sekali lagi penuh dengan kegembiraan. Banyak para peserta persaingan datang saat fajar dengan antusias berdiskusi dengan orang-orang yang mereka kenal tentang segala sesuatu yang terjadi kemarin. Terlepas dari apakah itu pertempuran antara Lang Hao-Chen dengan Yang Wenzhou atau belitan perasaan yang terjadi sesudahnya, semua itu menjadi topik diskusi. Namun fakta yang paling didiskusikan sebenarnya adalah tahta Divine yang terlepas dari Yang Hao-Han pada waktu itu. Yang paling membanggakan adalah para pesaing dari kuil Ksatria mendengar orang lain berbicara tentang hal itu dan setelah melihat secara pribadi memberikan perasaan yang sama sekali berbeda. Kekuatan absolut Throne Divine adalah sesuatu yang bahkan pembangkit listrik dari langkah ke-9 dari kuil Ksasai, dari kuil Assassin Sheng Yu tidak berani melawan secara membabi buta. Itu adalah artefak Divine yang asli. Lang Hao-Chen, Cai Er, dan Lin Xin tiba bersamaan. Tapi setelah melihat mereka memasuki stadion, para pesaing lainnya tidak mampu membantu, tetapi tetap terdiam. Semua tatapan yang diarahkan kepada Lang Hao-Chen dipenuhi dengan kekaguman. Meskipun dia masih muda, dia memiliki keberanian untuk menentang aturan aliansi. Dia bahkan melawan pasukan kuat dari langkah ke-9. Keberanian ini bukanlah sesuatu yang dimiliki oleh orang biasa. Fakta yang paling mengejutkan adalah bahwa setelah semua yang dia lakukannya, dia terlihat baik-baik saja. Namun, beberapa orang melihat Lang Hao-Chen dengan belas kasihan. Lagi pula apa yang telah ia tinggalkan adalah kompor spiritual. Selanjutnya, dia adalah juara yang memiliki prioritas dalam memilih kompor spiritual di antara ketiganya. Untuk alasan ini, pengingkarannya tampak lebih menyedihkan. Setelah istirahat malam, Lin Xin tampak telah pulih dari keadaan yang lebih baik. Saat dia mengambil inisiatif untuk memanggilnya, Hao-Chen. Lang Hao-Chen samar-samar tersenyum, mengeluarkan tangan kanannya sebelum berkata, "Saudara Lin, nanti kita akan menjadi mitra di skuad." Lin Xin mengibaskan rambutnya yang berwarna hijau tua sebelum mengeluarkan tangannya secara bergantian. "Kami bukan hanya mitra, tapi juga saudara." Saat kedua tangannya menggenggam tangan lainnya, Lang Hao-Chen menganggukkan kepalanya. Seperti sebelumnya, setelah melihat Lin Xin, kulit Lin Xin tidak terlihat begitu bagus. Dia hanya mendengus dingin sebelum memutar kepalanya. Jika bukan untuk orang ini, semuanya tidak akan menjadi rumit. Tentu, ketiga botol pil yang diberikan Lin Xin pada waktu itu sangat berharga. Namun, apa yang Lang Hao-Chen harus berikan sebagai imbalannya bukanlah hal sebuah tim dari timnya sendiri, tapi sebagai tambahan yang lebih penting, dia harus membayar harga kompor spiritual. Itu tidak bisa dibandingkan dengan pil-pil itu. Lin Xin tidak berani memprovokasi orang-orang di kelompok Lang Hao-Chen dan pergi ke depan untuk mencari tempat duduk. Setelah waktu yang singkat, semua pesaing dipersatukan kembali. 6 master aula tambahan dari 6 kuil besar juga masuk perlahan naik di platform kemarin sekali lagi. Suasana hati Han Xian sepertinya telah kembali normal. Menghadapi pemuda-pemuda yang duduk di laut, dia menyatakan dengan suara yang dalam, "Kemarin, pertandingan seleksi terakhir akhirnya berakhir. Meskipun beberapa insiden terjadi pada akhirnya,
kompetisi seleksi Demon Hound berjalan dengan lancar. Dan dari semua tempel, beberapa pemuda luar biasa bisa keluar. Itu berani, kami sangat bersyukur. Sekarang, sebelum upacara pemilihan dilanjutkan, saya memiliki sesuatu untuk diumumkan. Para peserta pesaing secara alami tahu tentang apa yang dia nyatakan. Tapi mereka semua masih mendengarkan dengan perasaan ekstrim. Han Xian mengumumkan, mengingat situasi yang muncul kemarin dan tentang permintaan dari juara Long Hao Chen, kami datang untuk bernegosiasi dengan kepala dari sub hakim aliansi dan mendapat persetujuan mereka tentang masalah ini. Keputusan terakhir adalah bahwa mulai sekarang dan seterusnya, pada akhir seleksi berburu iblis, masing-masing dari pesaing yang akan memasuki 3 besar akan memiliki kemungkinan untuk membatalkan hadiah untuk memilih orang lain untuk ditambahkan ke dalam skuad berbulu iblis mereka. Namun, di antara 2 orang yang dipilih, seseorang tidak boleh berada di posisi 16 besar. Setelah pidato ini, banyak komentar terdengar di ruangan tunggu. Sedemikian rupa sehingga Long Hao Chen dapat mendengar apa yang dikatakan oleh beberapa pesaing wanita. Jika seseorang bersedia melepaskan kompor spiritualnya untuk saya bersedia untuk menikah dengannya. Berbalik dan melihat Chai yang telah mengenakan cadar yang bersih, Long Hao Chen samar-samar tersenyum. Dibandingkan dengan Chai apa yang dianggap kompor spiritual itu, bahkan 100 kompor spiritual tidak akan berbanding dengan Chai. Han Xian berkata, jika tidak ada yang keberatan, pilih Ceremo Kimi, mungkin memulai dengan baru. Long Hao Chen yang Wenzu Muning naik panggung, yang lainnya harus mengikuti anggota staf. Long Hao Chen berdiri dan maju dengan langkah besar. Setelah menjalani proses penyembuhan tadi malam, kondisi kedua tubuh lainnya juga lebih baik. Mereka bertiga memanjat di teras sekali lagi, berdiri di depan Han Xian dan Master Hall pembantu lainnya. Tampilan Han Xian menyapu melewati 3 orang sebelumnya akhirnya berhenti di tubuh Long Hao Chen. Long Hao Chen, saya akan bertanya sekali lagi, apakah Anda masih memaksakan pilihan Anda mulai kemarin untuk meninggalkan hadiah kompor spiritualnya? Long Hao Chen mengangguk tanpa ragu sedikit pun. Ya, pilihan saya adalah seperti sebelumnya, Chai dan Lin Xin. Han Xian mengangguk dan berkata, bagus. Chai Lin Xin melangkah maju. Apakah Anda bersedia menjadi bagian dari skuad Long Hao Chen? Saya bersedia, Lin Xin dan Chai menjawab dengan sama hampir bersamaan. Di bawah bimbingan anggota staf, Chai dan Lin Xin maju ke dalam platform. Mereka berdua berdiri di sebelah kursi pertama. Han Xian berpaling untuk melihat Yang Wenzu. Kedua peringkat kedua dan kompetisi individu, Yang Wenzu, Anda dapat membuat pilihan Anda. Tatapan Yang Wenzu menyapa para pesaing peserta sebelumnya, akhirnya berhenti pada sosok yang relatif kecil. Tanpa ragu-ragu, mitra yang saya pilih adalah Chen Ying'er dari kuil spiritual. Tiba-tiba kegemparan tiba-tiba naik dan turun, berubah dari bawah. Bahkan para guru aula tambahan tampak agak bingung. Han Xian yang memiliki pandangan seseorang yang memahami dengan situasinya jelas. Banyak orang berpikir, ada apa dengan 2 orang dari kuil kesatria ini? Siapa sih itu Chen Ying'er ini? Setidaknya dia benar-benar bukan bagian dari 16 teratas. Pilihan berharga dari kesatria Snake Starlight Unicorn ini sebenarnya diarahkan untuk memilih seseorang di luar top 16. Dan dari nama orang itu,
Itu lebih lanjut seperti gadis. Mungkinkah kuil kesatria penuh dengan perasaan kasih sayang? Han Xian melihat Chen Long-er, memanggilnya dan bertanya padanya, "Chen Ying-er, apakah Anda bersedia menjadi anggota skuad Yang Wenzo?" Chen Ying-er melirik ke Yang Wenzo, berdiri di atas panggung sebelum memutar kepalanya dengan gerakan berlebihan dan menggunakan suaranya yang agak meruncing dan membalas, "Saya tidak bersedia." Boom! Seluruh stadion kembali gempar. Wajah 6 kepala perlengkapan kuil pahlawan besar menjadi pemandangan yang sangat luar biasa untuk dilihat. Apakah anak ini benar-benar khusus dalam memilih pertengkaran? Di antara penampilan mereka, yang tidak paling jelek adalah Sun Sui, yang penuh dengan kemarahan, tapi tidak mengatakan apa-apa. Wajah Han Xian sedikit tenggelam saat dia bertanya, "Chen Ying-er, apakah Anda yakin akan ini?" Tanpa ragu sedikit pun, Chen Ying-er menjawab, "Saya yakin akan hal ini. Siapa yang ingin berada di skuad berburu setan yang sama dengan orang ini?" Dengan penampilan mereka, banyak pesaing perempuan sangat cemburu dan bingung. Untuk kompetisi tahun ini, meskipun Lang Haochen berakhir sebagai juaranya, yang paling menarik bagi para peserta wanita adalah Yang Wenzo. Pertama, itu adalah pertanyaan tentang usia. Meskipun Lang Haochen luar biasa dan bahkan lebih tampan, dia tampak terlalu muda. Bagi gadis-gadis ini yang usianya sekitar 20 tahun, pada dasarnya tidak ada pikiran semacam ini. Kemudian itu juga karena hubungannya dengan Chai-er. Bukanlah dia menempelkan padanya secara lem, saling berbagi perasaan siapa lagi yang punya peluang. Tapi Yang Wenzo tidak sama sekali. Tidak hanya dia memiliki usia yang pas, tapi jauh lebih lagi, dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Di samping tunggangannya yang indah yang dikenal sebagai Starlight Unicorn, dapat dikatakan bahwa mayoritas sebagian besar para pesaing perempuan menganggapnya sebagai pesaing pria ideal. Tapi pada saat ini mereka mendengar dia mengatakan pilihannya pada Chen Ying-er. Jelas alasannya bukan tentang kekuatan bertarung. Han Xian melihat Yang Wenzo dan menyatakannya, "Chen Ying-er tidak bersedia masuk ke dalam skuad Anda. Anda dapat memilih sekali lagi." Penampilan Yang Wenzo menjadi sangat suram. Ying-er, apakah ini lucon? Tapi apa yang bisa dia lakukan dengan Chen Ying-er tidak mau menerimanya? Bahkan jika dia memilih untuk melakukan hal yang sama dengan Lang Haochen, ia masih membutuhkan persetujuan dari gadis itu. Diam-diam menghela nafas, dia ragu sejenak sebelum menyatakannya, "Saya memilih Huang Yi dari kuil penyihir." Han Xian mengangguk sebelum menyatakannya, "Huang Yi, apakah Anda bersedia menjadi anggota tim Yang Wenzo?" Berdiri dari barisan pertama, Huang Yi menjawab tanpa ragu sedikit pun, "Saya bersedia." Meskipun Yang Wenzo adalah Retribution Knight, bukan Knight Guardian, kekuatannya adalah sesuatu yang dilihat dengan jelas oleh semua orang. Dan dalam hal kapasitasnya sebagai seorang penyihir sistem bumi, Huang Yi adalah seorang ahli dalam hal pertahanan, sehingga mereka secara alami menghasilkan yang terbaik satu sama lain. Mengapa dia tidak mau? Jelas-jelas ini adalah keuntungan yang bagus. Terakhir, tampilan Han Xian jatuh ke tubuh Mu Ning. Peringkat ketiga dari kompetisi individu. Mu Ning, pilihanmu adalah siapa? Mu Ning hampir mengeluarkan jawabannya. "Saya memilih Duan Yi dari kuil kesatria, dan saya bersedia memberinya posisi sebagai pemimpin pasukan." Keputusan ini adalah sesuatu yang direncanakan kemarin. Yang di atasnya Lang Haochen dan Yang Wenzo, kedua kesatria dari dia, secara alami ingin memiliki sesuatu untuk bergabung dengan pasukannya.
Jika seseorang bertanya siapa yang paling beruntung dari kompetisi ini, tanpa sedikit pun keraguan dia akan memilihnya menjadi yang terpilih. Kekuatan Duan Yi sama sekali tidak kalah dengan Long Hao Chen dan Yang Wenso. Kekuatannya yang sangat tangguh. Fakta bahwa dia adalah seorang guardian kenek, ia juga memiliki Golden Horner Mammoth sebagai tunggangannya. Itu akan menjadi pilihan yang paling pas jika Duan Yi bergabung dengan timnya. Akibatnya, untuk mendapatkan persetujuan Duan Yi, Mu Ning pergi sejauh untuk langsung memilihnya untuk meninggalkan posisi pemimpin pasukan. Dalam hal kekuatan, dia secara alami tidak bisa dibandingkan dengan Duan Yi. Ditambah, tempat ketiga ini adalah sesuatu yang dia didapatkan secara kebetulan. Semuanya demi membuka rute untuk keberhasilan pasukan berburu iblisnya di masa depan. Untuk pilihan cerdas ini, Han Xian tidak bisa membantu, tetapi membuka rahangnya dalam pujian. Tatapannya mengarah ke Duan Yi yang berdiri di baris pertama di bawahnya dan berkata, "Duan Yi, apakah Anda bersedia?" Duan Yi memandang Mu Ning, dan Mu Ning juga menatapnya. Mata keduanya tampak penuh ketulusan. "Saya bersedia." Meskipun dia tidak masuk 3 besar, dipilih juga satu kehormatan adalah fakta bahwa pihak lain bersedia menyerahkan posisi pemimpin pasukan kepadanya. Selain mendapatkan 3 posisi pertama, manfaat terbaik dari 3 pesaing teratas adalah secara alami untuk dapat memilih anggota untuk skuad mereka sendiri. Secara alami, keberuntungan menjadi sangat faktor kunci. Setelah menyelesaikan upacara seleksi roulette pada akhirnya diputar berikutnya, dan masing-masing pesaing memiliki ekspresi penuh dengan harapan dan kegembiraan. Semua orang berharap untuk menjadi bagian dari salah satu dari 3 tim teratas. Semakin kuat anggota timnya, semakin aman mereka. Dan yang paling menarik perhatian adalah Long Hao Chen, diutuh oleh Mu Ning dan Duan Yi, memiliki skuad ketiga, dan kemudian yang terakhir adalah Yang Wenso. Dalam instan ini, keunggulan Knight Guardian dibandingkan dengan Knight Retribution agresif keluar, dan keuntungan terbesar dari Long Hao Chen terletak di dalam kompor spiritual sign-nya. Dalam hal peringkat, kompor spiritual sign-nya jauh dari Star Sea Sword. Itu tidak memiliki kemampuan ofensif, tapi kekuatan daya tariknya sangat penting dalam hal keamanan dari siluman Hound Squad. Berikutnya, formasi skuad berburu iblis pertama akan berlangsung. Long Hao Chen berbalik ke arah roulette. Untuk saat ini, skuad yang dipimpin oleh Anda akan disebut Demon Hunt Squad 1. Ya, hari ini Long Hao Chen sepertinya telah tulus. Setelah dengan hormat menjawab dengan kata, dia menuju ke roulette sebelum berdirinya di bawah. Anggota staf khusus melakukan beberapa tugas, karena 10 nama muncul di roulette. Han Xian berkata, "Rotasi pertama, prajurit dari tim ini akan dipilih." Seorang anggota staf menyerahkan mutiara yang berwarna merah ke Long Hao Chen. Sebelum dia, roulette mulai berputar dengan instan. 10 nama di atas telah menghilang dari pandangannya. Long Hao Chen kemudian bisa melihat hanya cincin cahaya yang tidak lebih dari cincin cahaya. Di bawah, mengisyaratkan anggota staf, Long Hao Chen mengambil mutiara merah di tangannya dan menempatkannya di roulette. Saat dia membiarkan jarinya lepas, tiba-tiba mutiara merah itu jatuh ke roulette, berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Suara tembakan yang keras tajam jelas terdengar. Suara tembakan yang terkonsentrasi
mempengaruhi semua pesaing di atas panggung. Secara khusus 10 prajurit itu sangat tegang. Tim membentuk roulette tampaknya berbeda dari sebelumnya. Jika salah satu dipilih, dia biasanya akan menjadi bagian dari tim yang ditugaskan, kecuali mereka meninggalkan status mereka sebagai anggota Demon Hunt Squad. Namun ketika mengundurkan diri setelah menunjukkan roulette, seseorang tidak akan diizinkan untuk berpartisipasi dalam seleksi berburu neraka kemudian. Dalam konteks Demon Hunt Selection, aturan ini disebut sebagai otoritas roulette. Kecepatan berputar berangsur-angsur menurun, dan 10 nama di roulette jelas menjadi lebih jelas. Master Aula Sekunder dari Kuil Agung menatap roulette ini. Pada saat ini tidak ada yang berani bermain trik untuk mencoba mengganggu keadilan roulette, yang akan segera mendatangkan murka kekuatan-kekuatan di puncak langkah ke-8. Akhirnya, kecepatan roulette cukup menurun untuk memungkinkan seseorang membedakan pola berwarna merah yang perlahan memantul, tanpa henti menyatu satu nama demi satu nama. Pada akhirnya itu tetap diam, itu berhenti sepenuhnya. Sangat jelas melihat nama itu, Lang Ho Chen membuka lebar matanya. Sangat kaget, dia langsung menjadi ceria. Karena keberuntungannya benar-benar tidak buruk. Dia baru saja memilih seorang pejuang yang luar biasa. Demon Hunt Squad 1. Prajurit Wang Yuan maju ke depan. Han Xian mengumumkan nama yang muncul di roulette. Pada awalnya prajurit yang memegang perisainya yang besar duduk di barisan kedua terlihat bingung, tapi dia segera berjalan ke depan dengan sangat senang. Kelihatannya keberuntunganku sangat bagus. Melihat Wang Yuan berjalan maju dengan langkah besar, dia di bawah petunjuk Han Xian pergi menyambutnya. Mengeluarkan tangannya, dia menatapnya dan menyatakannya, "Selamat datang anggota baru." Long Ho Chen berbicara. Wang Yuan menahan dirinya dari menunjukkan kegembiraan terlalu terang dan menempatkan tangannya sendiri di tangannya, menyatakannya, "Terakhir kali Anda beruntung dan menang melawan saya. Di masa depan, jika ada kesempatan, saya menantikan untuk bertukar petunjuk dengan Anda." Long Ho Chen tertawa dan menjawab, "Oke, baik. Wang Yuan menempatkan perisai jiwa agungnya yang divine di samping Lin Xin, masih menahan wajahnya yang tersenyum dari menampilkan kesenangan yang intens. Meskipun dia seorang pejuang, dia tidak terampil dalam pertahanan. Lang Ho Chen di sisi lain adalah seorang kesatria dengan kekuatan spesial dari Guardian dan Retribution Connect. Dan lebih jauh lagi memiliki kompor sains spiritual dan juara kompetisi. Lebih penting lagi, setelah melihat beberapa adegan yang melibatkannya pada hari sebelumnya, Wang Yuan melihatnya dengan cara yang lain. Meskipun dia masih sangat muda, memiliki kesatria kaliber di timnya sangatlah bermanfaat. Apalagi kehadiran Chaiter yang merupakan pembunuh terbaik dari kompetisi besar ini, dan mungkin eksistensi terkuat yang telah berpartisipasi. Adapun mage ini, dia benar-benar diabaikan oleh Wang Yuan. Lang Ho Chen juga merasa senang karena dalam timnya yang paling penting adalah kedua setelah pendeta itu. Meskipun Wang Yuan tidak bisa masuk 16 besar, dia juga sudah menembus langkah kelima. Dan setelah bertarung dengannya sebelumnya, dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kekuatannya. Dia memiliki kesan samar bahwa Wang Yuan dengan perisai jiwa divine yang gigantik adalah prajurit terkuat dari kompetisi ini. Di timnya, meskipun Lin Xin tidak bisa menyerang, keempat anggota berada di langkah kelima sejauh ini.
Dan lebih jauh lagi, 3 dari mereka adalah yang terkuat dari kuil mereka masing-masing selama kompetisi ini. Dari balik roulette, Hansian sekali lagi berkata, sekarang anggota pastur akan dipilih. Di roulette, 10 nama muncul sekali lagi, sama seperti sebelumnya. Langkah cahaya berputar dengan kecepatan tinggi, dan mutiara berwarna merah itu diserahkan, sama seperti sebelumnya, tangan Lang Hao-Chen. Mari berharap untuk seorang pendeta yang luar biasa. Lang Hao-Chen tidak begitu paham tentang imam, tetapi dari anggapannya, salah satu dari 10 imam paling top harusnya cukup baik. Jadi dia tidak terlalu mengkhawatirkannya. Pada saat itu semua imam merasa sangat gugup. Di antara mereka hanya 3 yang laki-laki dan sisanya perempuan. Semuanya terlihat cukup cantik. Saat ini bahkan ada beberapa dari mereka yang berpikir untuk diri mereka sendiri. Selama dia tidak menikah, saya masih bisa memiliki kesempatan. Hanya ada satu pengecualian. Sambil membelai kepala botaknya yang samar, Sima Qian memandang ke arah terus dengan acuh tak acuh. Untuk kemungkinan 10%, apa gunanya merasa gugup? Bagaimana dia bisa mendapatkan keberuntungan sebesar itu? Jika semua tim memiliki poin bagus, jika anggota lain sedikit lebih lemah, mungkin saya akan dipilih sebagai kapten. Roulette berhenti. Lang Hao-Chen yang berdiri di belakang terlihat sangat tercengang. Suara Hansian terdengar. Demon Han Squad 1, Pendeta Sima Qian muncul. Saya? Sima Qian hampir melotot. Jari-jari di hidungnya. Kelihatan setiap orang di sekitarnya jatuh padanya, menatap kepala botak berkilau itu dengan tubuh besar yang bersembunyi di balik jubah pendeta besar dan otot-otot yang mengesankan. Mereka tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan tampilan yang mengerikan pada adegan ini. Ini apa? Apakah ini seorang pendeta? Sima Qian datang dengan langkah besar dan Lang Hao-Chen muncul benar-benar tercengang, tapi masih tergesa-gesa untuk menghampirinya. Sebelumnya, jauh di dalamnya, yang paling tidak ingin dia gambar adalah Sima Qian. Dalam skuad silumannya, tidak ada kekurangan penyerang. Jadi yang paling penting adalah seorang pendeta yang bisa menyembuhkan. Namun, semuanya tidak bisa selalu berjalan sesuai keinginannya. Kemungkinan ini 10% masih ditarik, sama seperti itu. Mereka menggambar pendeta yang kasar. Dengan kata lain, timnya ini tidak memiliki penyembuhan khusus di dalamnya. Selamat datang anggota baru. Lang Hao-Chen mengulurkan tangannya ke Sima Qian. Sima Qian meletakkan tangannya yang besar ke tangannya dan berkata sambil tertawa perah, "Terakhir kali aku tidak punya kesempatan untuk membalas budi padamu. Cukup bagus bahwa kami berakhir di skuad yang sama." Setelah selesai, dia sekali lagi mengelus kepala botaknya yang besar dan mengangkat tongkatnya yang menentukan sambil maju dengan langkah besar, menempatkan dirinya di belakang Wang Yuan. Melihat dia, Lang Hao-Chen diam-diam menghibur diri sendiri. Tidak peduli apa yang kita katakan, dia masih yang terkuat di antara para imam. Betul, tetap saja apa yang bisa digunakan pendeta lain. Masih ada satu orang terakhir, seorang summoner dari kuil spiritual. Pemanggilan anggota summoner untuk tim ini. Hansian memandang Sima Qian dengan ekspresi kontemplatif. Roulette berputar untuk ketiga kalinya. Melihat bahwa keberuntungannya telah memilih pendeta seperti itu, Lang Hao-Chen dengan sengaja ragu sedikit sebelum melempar merah ke dalam roulette. Setelah beberapa saat, roulette berangsur-angsur berhenti berputar.
Dan ketika manik-manik itu berhenti, tidak hanya Lang Ho Chen yang kosong, bahkan 6 aula actual juga mengawasi proses. Yang Wenzo dan juga Muning kosong. Untuk seleksi berburu iblis tahun ini, jika peserta yang paling menonjol harus dipilih, itu tidak akan menjadi Lang Ho Chen, juga bukan Yang Wenzo, bahkan tidak akan menjadi Cai Tirani, pendeta botak aneh atau Wang Yuan yang menggunakan perisai kapak terbang yang panjang. Mampu menjadi terkenal bagi semua orang, sehingga bahkan orang-orang yang berlevel tinggi di 6 kuil agung tahu hanya ada satu orang seperti itu, hanya muncul di pendahuluan sekali dan mengendalikan teknik pemanggilan dari langkah ke-8 yang tidak ada satu orang pun di kuil summoner yang ingin menghadapinya, dan mendapatkan tempat pertama dalam pendahuluan Summoner Temple, dan hanya kemudian menunjukkan dia menyelesaikan keberuntungannya selama semifinal. Benar-benar tidak dapat diandalkan dan tentu saja tidak memahami teknik pemanggilan makhluk aneh Summoner Chen Ying-er. Tetapi pada saat ini, mata mutiara merah yang menyilaukan itu mendarat tepat di depan nama itu. Jiwa kesatria ekspresi sensi tiba-tiba berubah aneh, menatap Lang Ho Chen, kemudian berbalik untuk melihat wajah Yang Wenzo. Berulang kali menghela napas dan mendapatkan kembali ketenangannya. Bibir Lang Ho Chen berkedut. Jangan bilang bahwa keberuntunganku benar-benar telah habis. Bagaimana bisa dia masih ingat dengan jelas pertandingan Cheng Ying-er dengan Yang Wenzo, Wang Yuan, di mana dia memanggil seekor domba kecil. Tidak hanya kemampuan memanggil wanita muda ini benar-benar acak, dia hanya memiliki energi spiritual yang cukup untuk memanggil makhluk pemanggilan gerbang sekali saja. Tepat pada saat ini, satu-satunya pemikiran dalam pikiran Lang Ho Chen adalah roulette ini benar-benar tidak adil. Wajah Han Xian segera pulih menjadi normal, lalu mengumumkan dengan suara yang dalam, Demon Han Squad 1, Summoner Cheng Ying-er melangkah maju. Cheng Ying-er dengan gembira melompat dan terketik. Wow, ini luar biasa, saya masih bisa bersama dengan Sister Yuan. Dengan cepat berjalan, dia hanya melambaikan tangannya ke Lang Ho Chen dan bahkan tidak berjabat tangan dengannya, lalu berlari ke sisi Wang Yuan. Mendengar pengumuman Han Xian, wajahnya menjadi tampang yang kalah, dan melihat Cheng Ying-er dengan sangat melompat kehirangan. Dia berbicara tanpa daya. Ini tidak seperti aku, bahkan ingin bahagia di timnya sama denganmu. Bocah ini, Anda baru saja menyeret kita ke medan perang. Chen Ying-er tampak tidak peduli dan mengayunkan lengan Wang Yuan. Dia berkata, Sister Yuan, Anda tidak hanya membelakangi seorang seperti ini. Terkadang orang lain juga sangat luar biasa. Di podium, Han Xian menyatakan, Demon Han Squad 1, Kapten dan Kesatria Lang Ho Chen, Assassin Cai Er, Prajurit Wang Yuan, Mage Lin Xin, Priest Sima Xian, Summoner Chen Ying-er. Unit pasukan selesai. Di titik ini Lang Ho Chen dan 6 orang lainnya telah menjadi skuad. Kecuali seorang anggota meninggal, skuad ini akan terus berlanjut sampai mereka mengakhiri karir mereka sebagai siluman Han Squad.